Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas C NIM 230321100051. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara memindahkan data regresi linear berganda ke aplikasi SPSS dan interpretasinya, dan menjelaskan F-tabel dan T-tabel. Untuk itu datanya sebagai berikut. Saya melakukan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara luas tanah, jumlah kamar tidur, dan lokasi rumah mempengaruhi harga rumah. Dalam kasus regresi linear berganda dengan lebih dari 2 variabel independen, terdapat dataset yang terdiri dari 30 data. Setiap data memiliki variabel dependen Y, yaitu harga rumah, dan variabel independen X1, X2, X3, yaitu luas tanah, jumlah kamar tidur, dan lokasi rumah. Untuk keterangannya itu, luas tanah itu meter persegi, harga rumah itu Rp1.000.000, lokasi rumah itu A itu 5, B itu 10, C itu 15. Dimana tabulasi datanya itu sebagai berikut, yang terdiri dari 30 data. Untuk selanjutnya itu kita itu menyalin datanya di blok semuanya sampai 30 data, di Ctrl C, lalu kita buka aplikasi SPSS, langsung disalin di data view, Ctrl V. Seperti itu tampilannya. Untuk menghilangkan angka 00-nya itu di variabel view ke desimal, itu di angkanya yang desimal itu dinolkan semuanya. Itu yang name itu dirubah satu-satu, luas tanah. Jumlah yang kedua itu jumlah kamar tidur. Yang ketiga itu lokasi rumah. Yang keempat itu harga rumah. Yang terakhir sendiri harga rumah. Ya, yang labelnya itu disamain kayak yang name itu, tapi tidak ada kata tanda spasi. Jumlah kamar tidur, yang ketiga itu lokasi rumah, dan yang keempat itu harga rumah. Harga rumah. Yang measure-nya itu scale semua. Scale atau skala mungkin. Ke data view, balik ke data view lagi, kita ke analyze, kita pilih regression, lalu ke linear. Ya, yang dependen itu ditaruh sendiri, yaitu harga rumah. Harga rumah itu termasuk dependen, dan sisanya itu ada 3, itu di independen. Jumlah kamar tidur, lokasi rumah. Setelah itu kita pencet OK. Nah, seperti ini tampilannya dari SPS-nya, itu tabel dari kasus tadi. Yang pertama itu variabel entered atau removed, model summary, yang ke ANOVA, dan yang ke coefficients. Dan untuk penjelasan interpretasinya, yaitu yang tabel variabel entered atau removed itu yaitu menjelaskan tabel variabel entered tersebut menjelaskan variabel apa saja
yang merupakan variabel independen dan menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah lokasi rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel harga rumah. Yang tabel model summary yaitu tabel summary di atas merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom adjusted R square karena variabel independen lebih dari 2. Kalau variabel independen hanya 1 atau 2, maka yang dilihat adalah kolom R square. Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,984 atau 98,4%. Artinya adalah bahwa variabel independen atau lokasi rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur mampu menjelaskan variabel dependen atau harga rumah sebesar 98,4%. Sedangkan sisanya sebesar 1,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 98,4% menunjukkan bahwa model regresi ini layak. Dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Untuk interpretasi tabel ANOVA, yaitu tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan, bagaimana pengaruh variabel lokasi rumah, luas tanah, dan jumlah kamar tidur mempengaruhi variabel harga rumah. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung atau 595,058 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,975, sehingga HI diterima, di mana variabel lokasi rumah, luas tanah, dan jumlah kamar tidur mempengaruhi variabel berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga rumah. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima HI dan menolak H0. Keputusan yang kedua, bila nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka HI diterima. Bila nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga HI diterima, di mana variabel-variabel lokasi rumah, luas tanah, jumlah kamar tidur mempengaruhi variabel harga rumah. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima HI dan menolak H0. Kesimpulan, variabel lokasi rumah, luas tanah, dan jumlah kamar tidur berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel harga rumah. Untuk interpretasi tabel koefisien, yaitu keputusan 1, bila nilai T hitung tabel maka HI diterima. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel X1 atau luas tanah T hitung 12,140 atau lebih besar dari T tabel, yaitu 1,701, sehingga HI diterima, di mana variabel luas tanah berpengaruh terhadap harga rumah. Nilai variabel X2 atau T jumlah kamar tidur 9,418 atau lebih besar dari T tabel, yaitu 1,701, sehingga HI diterima, di mana variabel jumlah berpengaruh terhadap harga rumah. Nilai variabel X3 atau T lokasi rumah 0,394 lebih kecil dari T tabel, yaitu dalam kurung 1,701, sehingga HO diterima, di mana berpengaruh terhadap harga rumah. Dan selanjutnya itu keputusan yang kedua, bila nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka HI diterima. Bila nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK variabel luas tanah atau 0,000 lebih kecil dibanding 0,05 sehingga HI diterima, di mana variabel luas tanah berpengaruh terhadap variabel harga rumah. Nilai SIK variabel jumlah kamar tidur 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga HI diterima. Nilai SIK variabel lokasi rumah yaitu 0,6972 dan lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, di mana variabel lokasi rumah berpengaruh terhadap variabel harga rumah.
Kesimpulannya itu variabel lokasi rumah, luas tanah, dan jumlah kamar tidur tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel harga rumah. Dengan demikian penelitian ini menerima H1 dan menolak H0. Menentukan F-tabel yaitu dengan cara menggunakan aplikasi Excel, yaitu rumusnya itu sama dengan F fin V dalam kurung 0,05, 3,26 lalu di kurung tutup langsung di spasi, itu enter. Itu termasuk hasilnya dari F-tabel. Untuk mencari T-tabelnya itu menggunakan manual, yaitu kita cari di Google, yaitu tampilnya seperti ini. Nah, itu adalah T-tabel. Kita pakai yang 0,05, yaitu terus kan dari T-tabel itu dari data ANOVA itu kan total DF-nya itu 29. Itu dikurangin 1 jadi 28. Yang satu itu data dependennya, yaitu harga rumahnya. Jadi totalnya itu 28, lalu kita cari di T-tabel itu kan kita menggunakan 0,05. Kemudian kita diluruskan di angka 28. Yaitu seperti itu tampilannya. Yaitu T-tabelnya itu 1,701.